Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Siti Saidatul Wafa, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kali ini Wafa akan membahas materi dakwah antar budaya tentang relasi manusia, agama, dan budaya. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dan dilengkapi dengan berbagai potensi yang tidak terbatas jumlahnya. Dengan memahami ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan manusia, dapat diperoleh gambaran-gambaran tentang potensi-potensi yang diberikan Allah kepada manusia untuk mengarungi kehidupan, sebagaimana dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 7-9, yang artinya Dia yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati tanah yang hina. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalam tubuh rohnya, dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Dari ayat berikut bahwa potensi manusia berhubungan dengan jasad dan bekerjanya fungsi-fungsi nafsi. Roh kehidupan manusia baru ada ketika organ-organ kelengkapan jasadnya telah sempurna, dan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan, hati baru bekerja berangsur-angsur setelah organ-organ jasadnya berfungsi secara sempurna. Bahwa manusia terdiri atas aspek fisik, jasadiah, jismiyah, ruh, nafsi, qalbi, dan akal. Menurut Duhem, agama merupakan fenomena sosial yang melekat dalam praktik sosial, jadi tidak hanya dalam bentuk kepercayaan, tapi juga berfungsi dalam meningkatkan solidaritas sosial sekaligus sumber kesatuan moral. Sigmund Freud juga mengatakan bahwa agama sangat berpengaruh terhadap perilaku individu. Agama tidak hanya berada pada ranah alam pikiran rasional saja, tapi juga pada ranah alam bawah sadar seseorang atau batin seseorang. Oleh karena itu, setidaknya ada 4 komponen dasar yang saling mempengaruhi pelaksanaan ajaran agama. Nah, yang pertama, ritual. Yang kedua, sakral. Yang ketiga, tindakan individu atau kelompok. Dan yang terakhir, kultural. Dilihat dari uraian berikut, ritual, sakral, tindakan, dan budaya, semua itu dapat dikategorikan dalam 2 esensi makna. Yang mana makna pertama yaitu makna ketaatan, di mana makna ini adalah hubungan antara manusia dan Tuhan. Sedangkan yang kedua ada makna kultural. Makna kultural adalah sebuah ekspresi atau ritualisme yang terjadi atau yang dilakukan dengan pergerakan-pergerakan dan sebagainya mewujud dalam satu budaya. Agama membangun semua aspek kehidupan dan dimensi ruang sebagai sistem budaya. Agama sangat terlihat jelas ketika Islam diterima, dibawa, dan dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW pada era kehidupan di Madinah, kota Yasrib yang semula diwarnai oleh sistem pangan, berevolusi menjadi tatanan kota yang berperadaban. Nah, nilai-nilai Islam ini diinternalisasikan ke dalam sistem sosial. Negara kita yang nuansa keberagamaannya sangat beragam, corak kultural setiap daerah di Indonesia sangat kental yang diwarnai oleh nilai-nilai agama yang dominan di daerah tersebut. Simak saja kasus dominasi agama di beberapa daerah di Indonesia, misalnya di Bali. Nah, di Bali penduduknya merupakan daerah dominasi penganut Buddha, Hindu, ya kan? Nah, kemudian di Nangro Aceh Darussalam. Di Nangro Aceh Darussalam merupakan tempat dominasi penganut Islam. Ini didominasi para penganut agama, dapat direkam tentang berbagai dinamika kultural yang berkembang dalam masyarakat tersebut.
Agama merupakan spirit bagi kehidupan sosial kultural masyarakat. Ungkapan ini mengandung makna bahwa tindakan atau aksi sosial sangat ditentukan oleh nilai-nilai esensial ajaran agama yang diyakini seseorang. Kondisi ini akan terstruktur dalam pola budaya masyarakat. Adapun nilai-nilai esensial adalah semangat pengabdian, ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan. Sehingga agama di sini bukan hanya simbol kepercayaan, tetapi juga menjadi sumber etos kerja bagi manusia. Jadi, menganalisis agama dan kebudayaan dan manusia sebagai objek dalam konstruksi sosiologis memang merupakan sesuatu yang menarik dilakukan, apalagi ketika itu terkait dengan dinamika struktural dan kultural pada masyarakat yang sedang mengalami transisi budaya menuju masyarakat modern yang informatif. Nah, segitu aja pembahasan dari aku kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.